Kita bahas latihan ikatan kimia yang bagian B, nomor 1. Diketahui ini bilangan kuantum elektron terakhir yang kita tuliskan untuk unsur X dan Y. Kalau kita lihat di sini, X ini elektron yang terakhir dituliskannya itu ada di subkulit 3s. Kita lihat N-nya 3, L-nya 0 ya. Nah, subkulit 3s ini hanya memiliki satu orbital, M-nya 0, dan arah rotasi elektronnya searah jarum jam, spinnya plus setengah. Jadi kita simpulkan di subkulit 3s-nya ada satu elektron. Nah, sebelum subkulit 3s, pasti konfigurasinya ini sudah memenuhi konfigurasi unsur neon. Nah, dari keterangan ini kita tahu bahwa X ini ada di golongan 1A. Blok S, jumlah elektron valensinya 1. Nah, pasti golongan 1A itu logam. Sekarang kita lihat unsur Y. Unsur Y, elektron terakhir yang ditempatkannya itu ada di subkulit 2P. Karena bilangan kuantum utamanya 2, bilangan kuantum azimutnya 1. Subkulit 2P punya 3 orbital. Nah, kebetulan elektron yang terakhirnya itu ada di orbital yang tengah karena nilai M-nya 0 dan spinnya minus setengah. Jadi kita simpulkan subkulit 2P-nya itu berisi 5 elektron. Sebelum subkulit 2P pasti ada subkulit 2S dan 1S yang sudah full. Nah, dari sini kita tahu bahwa Y ini ada di blok P, elektron terluarnya jumlahnya 7, ada di golongan 7A. Nah, unsur X logam, unsur Y non logam. Unsur X punya 1 elektron valensi, unsur Y dia punya 7 elektron valensi. Nah, kalau ditulis seperti ini, jadi nanti 1 elektron dari X ini biasanya diserahkan ke Y. Y-nya menerima elektron. Atau X-nya membentuk ion positif, membentuk kation, Y-nya menerima elektron jadi ion negatif. Nah, X-nya muatannya plus 1, Y-nya minus 1, berarti senyawa yang terbentuk itu adalah senyawa XY, senyawa ionik. Nomor 2, diketahui konfigurasi elektron, atom, unsur X dan Y. Kita lihat di sini, Y ini ada di blok P, elektron terluarnya jumlahnya 3, berarti dia ada di golongan 3A nih si X. Nah, kalau Y, jumlah elektron terluarnya 6, blok P juga ya ini. Nah, golongan 6A. Nah, unsur X ada di golongan 3A, jumlah elektron valensinya 3, dia masih termasuk unsur logam. Kalau Y non logam. Nah, jadi X akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan 3 elektron valensinya. Kalau Y ini dia akan menerima 2 elektron supaya dia konfigurasinya menjadi oktet atau menjadi stabil. Nah, kalau kita lihat jadi senyawa yang terbentuk itu adalah X2Y3. Karena setiap 2 atom X itu memerlukan 3 atom Y untuk mencapai jumlah total muatan yang 0 atau membentuk senyawa. Jadi kita simpulkan senyawanya adalah senyawa ionik dan rumus molekulnya X2Y3. Nomor 3, unsur X ini terletak pada golongan alkali. Golongan alkali ini adalah golongan 1A. Periode 4. Nah, berarti dia adalah logam. Sedangkan unsur Y ada di golongan nitrogen. Golongan nitrogen itu golongan 5A periode 2. Kalau golongan 5A sih pasti non logam. Nah, unsur X biasanya mencapai kestabilan dengan cara melepaskan 1 elektron terluarnya karena dia adalah logam. Ingat karakteristik logam ini energi ionisasinya rendah, jadi dia mudah sekali melepaskan elektron. Kalau Y, ini unsur non logam, jumlah elektron terluarnya 5, supaya dia mencapai konfigurasi oktet, dia perlu menerima atau menarik 3 elektron. Nah, di sini ada unsur logam dan non logam, jadi akan membentuk molekul ionik. Akan membentuk molekul berikatan ionik. Ini X dan Y-nya akan berikatan ionik. Nah, setiap 3 atom X itu nanti akan membentuk senyawa dengan 1 atom Y. Atau 3 ion X nanti berpasangan dengan 1 ion Y. Jadi senyawa yang terbentuknya adalah X3Y. Nomor 4, diketahui ciri-ciri suatu molekul. Nah, ini ciri-ciri molekulnya katanya lelehannya tidak menghantarkan listrik. Nah, lelehan yang menghantarkan listrik itu adalah lelehan ionik. Jadi pasti senyawa kita ini bukan senyawa ionik. Kalau dilihat dari pernyataan pertama. Bukan senyawa ionik.
Yang kedua, senyawanya ini katanya terjadi karena pemakaian elektron bersama atau sharing elektron. Nah, ini adalah ciri-ciri dari senyawa kovalen. Oke, yang ketiga, padatannya ada yang larut dalam air dan ada yang tidak larut dalam air. Ya memang kan kalau senyawa kovalen yang polar dia akan larut dalam air. Kalau yang kovalen non-polar dia tidak akan larut dalam air. Jadi ketiga pernyataan di sini mendukung bahwa senyawa yang akan kita lihat atau akan kita bentuk itu adalah senyawa berikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini akan terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Nah, kalau kita lihat di sini ada litium, litium ini logam karena litium ada di golongan 1A. Kemudian kalau kita lihat juga senyawa yang ketiga ini dia mengandung unsur kalsium. Kalsium ini ada di golongan 2A, jadi logam juga. Jadi pasangan nomor 1 dan 3 ini nggak mungkin kita pilih karena pasangan nomor 1 dan 3 itu akan membentuk ikatan ionik. Nah, kalau yang nomor 2 dan 4 ini mungkin membentuk senyawa kovalen. Jadi jawabannya 2 dan 4 saja. Nomor 5. Pernyataan yang tidak tepat mengenai ikatan logam. Nah, ini jenis ikatan yang ketiga. Kan ada ikatan ionik, ikatan kovalen, ada juga ikatan logam. Ikatan logam ini terbentuk dari logam-logam, atom-atom logam. Nah, kalau kita ingat, atom-atom logam ini nanti berikatan dengan cara seperti ini. Inti-intinya itu berdekatan, inti-intinya kan bermuatan positif. Di antara intinya itu ada elektron yang tersebar atau terdelokalisasi. Tersebar merata, nah membentuk lautan elektron atau awan elektron. Seperti ini ilustrasinya. Jadi pernyataan nomor 1 merupakan kumpulan elektron dengan proton yang terdelokalisasi. Nah, ini kurang tepat. Harusnya kumpulan proton dengan elektron yang terdelokalisasi. Nomor 2, bersifat konduktor panas dan listrik. Ini betul. Karena strukturnya yang seperti ini tadi, nah makanya ikatan logam itu biasanya dia menghantarkan panas dan menghantarkan listrik. Karena ada kemungkinan elektronnya bisa berpindah dengan bebas di situ ya sambil menghantarkan listrik. Nah, kemudian yang ketiga, sifatnya keras dan rapuh. Ini tentu enggak ya. Biasanya ikatan logam itu dia kuat, keras. Nah, kalau yang rapuh itu biasanya ciri-ciri ikatan ionik. Yang keempat, dapat ditempa, dibentuk, dan bersifat elastik. Nah, itu betul. Karena struktur logam seperti ini, jadi kalau kita beri kita tempa gitu, di situ diberi tekanan di sebelah situ, nah nanti si logam ini tidak akan mudah patah. Dia akan mengikuti bentuk pukulan yang tadi diberikan. Makanya kan logam bisa ditempa. Ya tentu dengan treatment tertentu ya. Dengan dipanaskan dulu seperti itu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat menggambarkan ikatan logam adalah nomor 2 dan 4. Nomor 6. Di sini ada 3 senyawa P, Q, dan R. Titik leleh senyawa P relatif tinggi, lelehannya menghantarkan listrik. Nah, ini berarti udah pasti banget nih, ini ciri-ciri dari senyawa ionik. Yang lelehannya menghantar listrik biasanya senyawa ionik. Larutannya menghantar listrik tentu ya. Nah, kalau senyawa Ki, ini kita lihat lelehannya tidak menghantar listrik, berarti kita tahu dia adalah senyawa yang berikatan kovalen. Nah, larutannya menghantarkan listrik, berarti waktu dilarutkan dalam air, senyawa ini tetap membentuk ion. Atau dia terurai menjadi anion dan kation larut dalam air. Berarti kita simpulkan senyawa ini adalah senyawa kovalen polar. Nah, kalau senyawa yang ketiga, dia tidak menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan, dalam bentuk larutannya juga enggak. Berarti ini berikatan kovalen nonpolar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban A. Nomor 7. Nah, ini adalah struktur Lewis dari suatu senyawa. Nah, kalau kita ingat, satu garis itu artinya satu pasang elektron di sini. Nah, kalau ada H, terus itu ada garis satu dengan oksigen, itu berarti H-nya berikatan kovalen tunggal dengan oksigen. Terus oksigennya ada garis lagi berhubungan dengan X. Nah, ini pasti oksigennya berikatan kovalen tunggal juga dengan X. Jangan lupa oksigen itu elektron valensinya 6, jadi kalau digambar lengkap seperti itu. Jadi memang ada 2 elektron nggak terpakai dari oksigennya.
Kemudian ini unsur X-nya. Unsur X berikatan kovalen rangkap 2 nih dengan O yang paling kanan. Soalnya ada 2 garis di situ. Nah, terus X juga berikatan kovalen koordinasi nih dengan O yang di bawah. Ingat, kovalen koordinasi itu terbentuk kalau atom pusat sudah oktet. Nah, di sini kan elektronnya X baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia sebenarnya udah punya sepasang PeB di situ. Dia sudah oktet. Nah, terus X ini mengkoordinasikan sepasang elektronnya ke oksigen yang di bawah. Nah, jadi kalau kita lihat berarti X ini minimal punya elektron valensi sebanyak berapa? Lihat aja yang warna biru muda tuh. 5, minimal ada 5. Bisa nggak sih lebih dari 5? Sebenarnya bisa aja ya. Kalau ternyata X-nya punya sepasang elektron lagi di situ. Nah, tapi kalau gitu kasusnya nanti X-nya lebih dari oktet. Nah, kita berasumsi aja soal ini bahwa atom X-nya oktet ya. Oke, nomor 8. Ini kita ditanya senyawa mana yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini ada oksigen, nomor atomnya 8, nitrogen 7, karbon 6, sulfur 16, hidrogen 1. Jadi dari situ kita tahu bahwa oksigen ini golongan 6A, jumlah elektron valensinya 6. Kalau kita punya molekul O2, berarti pasti bentuknya kayak begini. Setiap atom oksigen itu kurang sepasang elektron supaya dia mencapai oktet. Nah, jadi setiap oksigen itu nanti akan menggunakan bersama 2 pasang elektron dengan oksigen yang di sebelahnya. Jadi di situ ada ikatan kovalen rangkap 2. Next, nitrogen. Nah, nitrogen ini golongan 5A. Saya langsung dekatkan aja elektron yang singlenya. Ini sebenarnya gini dulu nih. Elektron dari nitrogen yang tidak berpasangan ada 3. Nah, terus kita punya nitrogen satu lagi di sebelahnya. Ini juga sama, elektron yang belum berpasangannya pasti 3 karena dia golongan 5A. Nah, single-single elektron ini nanti kita dekatkan, lalu kita pasangkan. Tujuannya apa? Supaya semua atom nitrogen di sini mencapai konfigurasi oktet. Nah, nanti 3 elektron yang ada di sini dipakai bersama, jadi milik nitrogen yang di kiri, sehingga nitrogen yang di kiri oktet, sekaligus mirip juga milik nitrogen yang di sebelah kanan. Jadi nitrogen yang kanan juga oktet. Nah, di situ ada ikatan kovalen rangkap 3. Next, ada senyawa karbon disulfida. Nah, karbon elektron valensinya itu jumlahnya 4. 4-4-nya belum berpasangan. Jadi 4-4-nya berpotensi untuk berikatan. Nah, saya sengaja bentuk dulu kayak begitu karena saya sudah tahu nanti kalau mau berikatan dengan sulfur ini golongan 6A juga. Jadi masing-masing kurang 2 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Jadi masing-masing karbon dan sulfur akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 nih supaya semuanya oktet. Ini oktet, karbonnya juga oktet, sulfurnya juga oktet lagi. Jadi di situ ada 2 ikatan kovalen rangkap 2. Berikutnya ada senyawa C2H2. Nah, kalau kita punya atom karbon dan atom hidrogen, pasti atom hidrogennya harus kita taruh di paling luar karena hidrogen jumlah elektron valensinya cuma 1. Nah, kalau karbon elektron valensinya 4. Saya dekatkan dulu begitu supaya nanti semuanya mencapai konfigurasi oktet. Nah, hidrogennya di sini duplet, hidrogennya duplet lagi. Nah, karbonnya nanti akan memakai 3 pasang elektron bersama-sama. Jadi setiap atom karbon di sini juga nanti jadi oktet. Kelihatan ya, masing-masing udah oktet. Jadi di situ ada ikatan kovalen rangkap 3. Kalau ditanya mana yang punya ikatan kovalen rangkap 2, jadi jawabannya oksigen dan karbon disulfida. Jadi jawabannya C. Nomor 9. Dari antara senyawa-senyawa berikut ini yang memiliki ikatan kovalen koordinasi terbanyak yang mana nih? Kita gambarkan dulu satu-satu. Yang pertama kita punya XeOF2. Jadi ada Xe, ada O-nya 1 buah dan ada F 2 buah. Nah, kalau Xe ini dia sudah mencapai oktet. Elektron valensinya memang udah 8. Nah, fluor di sini jumlah elektron valensinya hanya 7.
gitu. Oksigen elektron valensinya jumlahnya 6. Nah, kalau kita lihat fluor dengan xenon itu nggak mungkin berikatan kovalen koordinasi karena fluornya hanya butuh satu elektron aja supaya dia jadi oktet. Jadi di situ akan terbentuk ikatan kovalen biasa walaupun resikonya Xe-nya jadi lebih dari oktet. Nah, kalau oksigen dia kebetulan kurang sepasang elektron. Atom pusatnya sudah oktet dan punya PeB. Jadi di situ mungkin terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau digambar seperti itu kelihatan jumlah ikatan kovalen koordinasinya ada 1. Nah, kalau kita punya senyawa yang B, itu ada senyawa HClO4. Nah, saya gambar dulu H-nya di paling luar karena H elektron valensinya paling dikit. Kemudian di situ atom pusatnya pasti Cl karena Cl-nya paling sedikit. Jadi saya gambar Cl di tengah. Kemudian di situ ada unsur oksigen. Nah, oksigennya ada 4. Jadi oksigennya saya buat mengelilingi atom pusat. Kenapa? Nah, ini supaya nanti semuanya jadi oktet. Kita gambar dulu ya. Oksigen golongan 6A. Nah, kita selesaikan dulu nih, hidrogennya jadi duplet, oksigennya jadi oktet, jadi dia memakai elektron bersama dengan H dan Cl. Di sini atom pusatnya sudah oktet dan punya 3 PeB. Oksigen yang di atas, di kanan, dan di bawah itu masing-masing sama-sama kurang sepasang elektron. Jadi ini memungkinkan terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Ada 3 tuh di situ ikatan kovalen koordinasinya. Oke, berikutnya kita gambar untuk senyawa H3PO4. Nah, di sini H-nya ada 3, jadi saya gambar dulu H di ujung-ujung luar. Kenapa? Karena H elektron valensinya cuma 1. Jadi dia nggak mungkin terkoneksi ke kanan dan ke kiri sekaligus. Jadi saya taruh di paling luar. Kemudian ada fosfor. Fosfor ini golongan 5A. Sebagai atom pusat, jadi saya taruh di tengah. Kemudian ada oksigen 4 buah. Nah, oksigennya saya kondisikan mengelilingi atom pusat. Oksigen golongan 6A. Supaya terkoneksi ke kanan dan ke kiri, jadi saya pecah single elektronnya itu seperti ini. Nah, kecuali yang di atas. Kenapa? Karena gini, kalau kita pasang-pasangan elektronnya itu jadi udah oktet tuh oksigennya, hidrogennya udah duplet. Ini juga sama. Fosfornya juga jadi udah oktet. Hidrogen yang di bawah dan oksigen yang di bawah juga udah oktet. Fosfornya sekarang udah oktet dan dia punya 1 PeB. Kebetulan oksigen yang di atas kurang sepasang elektron supaya oktet, sorry. Jadi di situ ada 1 ikatan kovalen koordinasi. Oke, kita lanjut sekarang ke H2SO4. Sama kayak tadi, karena ada hidrogen, saya taruh hidrogen di paling luar. Kemudian atom pusatnya sulfur saya taruh di tengah. Sulfur golongan 6A. Kalau bingung golongannya dari mana, bikin dulu aja konfigurasi elektronnya. Ini ada nih data nomor-nomor atomnya. Oke, oksigennya ada 4. Jadi saya gambarkan oksigennya mengelilingi atom pusat. Nah, untuk oksigen yang di kiri dan di kanan, single elektronnya itu saya pecah ke kiri sama ke kanan. Supaya oksigennya terkoneksi ke sulfur dan hidrogen. Hidrogennya jadi udah hidrogennya udah duplet, oksigennya udah oktet. Sekaligus sulfur yang di tengah juga udah oktet tuh jadinya. Nah, oksigen yang di atas dan di bawah ini kurang sepasang elektron. Atom pusatnya sudah oktet dan punya PeB. Jadi di situ memungkinkan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Ada 2 ikatan kovalen koordinasinya. Nah, yang terakhir kita akan gambarkan struktur Lewis untuk senyawa H2CO3. Saya geser agak ke bawah ya. Nah, di situ ada hidrogen 2 buah. Hidrogennya seperti biasa ditaruh di paling luar. Hanya ada 2. Kemudian ada atom karbon 1. Elektron valensinya 4 kan ya karbon. Udah gitu ada O3. Nah, O-nya saya gambarkan aja di sekitar atom pusat. Nah, satu lagi nggak ada kemungkinan lain ya. Digambar di atas atau di bawah nggak masalah ya. Oksigen jumlah elektron valensinya 6 karena golongan 6A.
Nah, itu saya sengaja atur supaya nanti hidrogennya duplet, oksigennya oktet di kiri dan di kanan. Nah, karbonnya di sini belum oktet. Elektron di sekitar karbon itu baru ada berapa? Coba dihitung tuh. Baru ada 6. Jadi masih kurang 2. Nah, kalau masih kurang 2 berarti nggak bisa nih di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Paling mungkin karbonnya itu akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 aja dengan oksigen. Seperti ini. Jadi elektronnya dipakai bersama dan sumbernya dari dua pihak, dari karbon dan dari oksigen. Jadi dalam senyawa yang E ini tidak ada ikatan kovalen koordinasi. Oke ya. Nah, kalau ditanya mana yang ikatan kovalen koordinasinya paling banyak? Tentu jawabannya yang B. Oke, nomor 10. Mana senyawa yang memiliki bentuk geometri linear? Nah, kalau kita lihat XeF2, Xe ini kan dia sudah oktet nih. Jumlah elektron valensinya saya gambarkan gitu 8. Kenapa diatur seperti itu? Nah, saya udah tahu tuh nanti bakalan begini bentuk struktur Lewisnya. Fluor golongan 7A jadi kurang 1 elektron. Nggak mungkin dia membentuk ikatan kovalen koordinasi, jadi pasti dengan resiko Xe-nya jadi lebih dari oktet, dia akan membentuk molekul seperti itu. Nah, tipe molekulnya itu adalah satu atom pusat, 2 atom terikat, dan ada 3 pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Jadi tipenya AX2E3. Nah, tipe AX2E3 ini adalah bentuk linear. Oke. Nah, kalau SO2 gimana bentuknya? Di sini atom pusatnya sulfur golongan 6A. Jadi saya gambarkan dulu, elektron valensinya ada 6. Nah, terus dia mengikat 2 buah atom oksigen. Nah, dengan oksigen yang sebelah kiri, karena oksigen kurang 2 supaya oktet, sulfurnya juga kurang 2 supaya oktet. Nah, jadi itu udah jadi oktet tuh dengan membentuk ikatan kovalen rangkap 2 di bagian kiri. Nah, gimana dengan oksigen yang di kanan? Ya, ini bisa dikoordinasikan karena S-nya udah oktet, punya PeB, udah gitu yang di kanan juga kan kurang sepasang elektron. Kalau kita lihat di sini, tipe molekulnya jadi satu atom pusat, 2 atom terikat, dan ada satu PeB. Dari atom pusatnya, dari sulfur, nggak dipakai. Nah, tipenya tipe AX2E. Tipe AX2E ini geometri molekulnya adalah bentuk bent atau bengkok. Jadi tidak linear ya. Oke, kita lanjut ke BeCl2. Berilium ini golongan 2A. Klor itu golongan 7A. Nah, jadi kalau membentuk ikatan ya seperti ini. Klornya akan oktet, tapi beriliumnya kurang dari oktet. Nggak masalah sih. Ini memang senyawa yang tidak mencapai konfigurasi oktet. Kalau kita lihat, tipe molekulnya adalah AX2. Satu atom pusat, berilium. 2 atom terikat, klor. Dan di sekitar berilium tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi tipenya AX2 aja. Nah, tipe AX2 itu adalah bentuk linear. Oke, lanjut yang terakhir XeO2. Nah, di sini Xe dia kan sudah oktet. Yang terikat di sini nanti 2 atom oksigen. Oksigen masing-masing kurang 2 elektron ya, kurang sepasang elektron untuk mencapai oktet. Karena atom pusat sudah oktet, punya PeB, atom terikatnya kurang sepasang elektron, jadi di situ mungkin ada ikatan kovalen koordinasi 2 buah. Tipe molekulnya satu atom pusat, 2 atom terikat, dan ada 2 pasangan elektron bebas dari atom pusat yang tidak terpakai. Jadi tipenya AX2E2. Nah, ini bentuknya adalah huruf V. Jadi jawabannya C. Karena kita ditanyanya yang linear aja. Nomor 11. Nah, ini ada 2 unsur X dan Y. X-nya ini nomor atomnya 7, Y nomor atomnya 17.
Jadi kita tahu nih X ini jumlah elektron valensinya 5. Kalau Y jumlah elektron valensinya 7. Nah, keduanya pasti non logam ini kalau kayak gini. Golongan 5A dan golongan 7A ya. Kalau dua-duanya non logam, berarti ikatan yang terbentuk itu pasti ikatan kovalen. Nah, tinggal kita lihat nih gimana caranya supaya menjadi oktet, baik X maupun Y-nya. X elektron valensinya 5. Kalau 5 elektron valensi berarti yang belum berpasangannya ada 3. Yang berpotensi akan berikatan berarti ada 3. Nah, Y elektron valensinya ada 7, berarti yang belum berpasangannya atau single elektronnya pasti cuma 1. Supaya semuanya jadi oktet, berarti kita butuh minimal 1 atom X dan 3 atom Y. Supaya semuanya jadi oktet. Ini nanti Y-nya oktet, X-nya juga oktet. Nih, ini kan elektronnya jadi boleh kita anggap milik X juga ya, kan dipakai bersama. Gitu. Nah, jadi tipe molekulnya apa nih? 1 atom pusat, 3 atom terikat, Y-nya kan ada 3 tuh ya. Dan ada 1 pasangan elektron bebas, AX3E. Nah, bentuk ini adalah bentuk piramida trigonal atau piramida ala segitiga. Berikutnya kita ditanya mana senyawa yang bersifat nonpolar. Nah, di sini ada CCl4, atom pusatnya C, atom terikatnya Cl. Nah, kita boleh menggambar sepasang elektron dengan garis aja. Jadi nanti begini strukturnya. Semua elektron valensi dari C kepake supaya semuanya jadi oktet. Nah, jadi tipe molekulnya AX4. Nah, ini bentuknya bentuk tetrahedral. Momen dipolnya totalnya pasti 0. Jadi ini sifatnya nonpolar. Nah, kalau H2O gimana? Kita gambar dulu, ada 2 atom H dan 1 atom O pusatnya ya. O golongan 6A, hidrogen golongan 1A. Kalau kita lihat di sini, nanti H-nya duplet, O-nya oktet. Nah, tipe molekulnya adalah AX2E2. Ini adalah tipe huruf V. Bentuk geometrinya huruf V. Kalau kita punya huruf V, kita hitung momen dipolnya pasti ini tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0. Jadi sifatnya polar. Nah, kalau masih kurang jelas, lihat lagi nih latihan yang A. Itu saya bahas mendetail di sana ya. Oke, yang ketiga PCl3 fosfor, ini golongan 5A. Elektron yang masih singlenya ada 3 nih dari elektron terluarnya. Terus atom terikatnya klor, klornya golongan 7A. Nah, kalau dilihat tipe molekulnya adalah geometri molekulnya AX3E karena di sini masih ada 1 pasang elektron bebas dari atom pusat. Atom terikatnya jumlahnya ada 3. Ada 3 buah atom klor di situ. Nah, tipe AX3E ini adalah bentuk trigonal planar. Trigonal piramida. Piramida ala segitiga. Nah, tipe ini juga kalau dihitung momen dipolnya lebih dari 0, jadi polar. Jadi jawabannya kalau yang non polar hanya 1 aja. Nomor 13, kita ditanya mana yang mengalami interaksi dipol-dipol. Nah, interaksi dipol-dipol ini terjadi antar molekul-molekul yang polar. Jadi dengan kata lain kita cari mana yang polar. Nah, kalau SF6, S ini kan elektron valensinya 6. Kalau dia berikatan dengan atom F, F-nya golongan 7A, F-nya 6 buah, berarti semua elektron valensi dari sulfur kepake dong. Tipe geometri molekulnya jadi AX6. Nah, tipe AX6 ini adalah bentuk oktahedral, bentuknya nonpolar. Jadi pasti di sini tidak ada ikatan atau interaksi dipol-dipol antar molekulnya. Kalau IF5, atom pusatnya I, iodin ini dia golongan 7A. Kalau dia mengikat 5 buah atom F, nanti jadi gini. F-nya ada 5. Tipe geometri molekulnya jadi
AX5E. Nah, di sini masih ada sisa pasangan elektron bebas. Tipe AX5E ini adalah bentuk geometri piramida. Momen dipolnya lebih dari 0, jadi dia polar. Gampangnya kan tiap bentuk geometri molekul yang ada pasangan elektron bebasnya itu pasti polar. Kecuali AX2E3 dan tipe AX4E2. Nah, ini punya E tapi non polar. Selebihnya kalau yang ada pasangan elektron bebasnya pasti polar. CO2 kalau kita gambar seperti ini, ada 2 ikatan kovalen rangkap 2. Karena kan masing-masing oksigen dan karbon kurang 2 elektron ya supaya dia jadi oktet. Nah, tipenya berarti AX2 nih di sini, satu atom pusat, 2 atom terikat dan tidak ada PeB di sekitar karbon. Nah, tipe ini juga non polar karena bentuknya linear. Kalau H2S, atom pusatnya sulfur, sulfurnya golongan 6A. Nah, tipe geometri molekulnya AX2E2, satu atom pusat, 2 atom terikat dan 2 PeB. Ini bentuk huruf V. Nah, bentuk huruf V ini adalah bentuk molekul yang polar. Karena ada E-nya ya, ada pasangan elektron bebasnya. Jadi yang mengalami interaksi dipol-dipol ya senyawa nomor 2 dan 4. Nomor 14. Nah, di sini ditanya mana geometri molekul yang tepat. Senyawanya yang pertama PCl3. P ini dia golongan 5A, klor golongan 7A. Jadi kalau berikatan pasti begini nih, supaya semuanya oktet. Tipe geometri molekulnya berarti AX3E, satu atom pusat, 3 atom terikat, 1 PeB. Bentuk ini adalah piramida trigonal, piramida segitiga. Jadi ini betul nih. Bentuknya kan seperti itu. Ini ceritanya gini nih, ini alas piramidanya. Oke, kalau CH4, C-nya golongan 4A, hidrogennya golongan 1A. Tipenya AX4, bentuknya tetrahedral, jadi betul seperti ini. Selanjutnya SF6 ini. Nah, SF6 kebetulan kan S elektron valensinya 6, dipakai semua. Berikatan dengan fluor. Tipenya berarti AX6 nih. AX6 bentuknya, geometri molekulnya adalah oktahedral. Jadi kalau digambar kurang lebih nanti begini. Nah, kalau digambarkan secara datar benar sih. Seperti yang ada di gambar yang ada di situ. Gitu. Nah, kalau CO2, C elektron valensinya kan 4. Oksigen elektron valensinya 6. Jadi di sini oksigen akan memasangkan 2 pasang elektron masing-masing dengan karbon. Tipe molekulnya ini harusnya AX2. Bentuknya harusnya linear. Jadi nggak membentuk sudut seperti ini, harusnya sudutnya 180 derajat. Jadi bentuk yang keempat ini kurang tepat. Harusnya bentuk linear, bukan huruf V seperti yang tergambar di situ ya. Jadi yang benar ini hanya nomor 1, 2, dan 3. Oke, nomor 15 ditanya ikatan hidrogen ini ditemukan di mana? Ikatan hidrogen itu terjadi antar molekul dan terjadi pada molekul yang memiliki interaksi antara atom H dengan unsur-unsur berkeelektronegatifan tinggi. Jadi bisa F, bisa O, atau N. Nah, otomatis ini harus pada senyawa yang mengandung H dan FON. Jadi contohnya gini nih, itu namanya interaksi antar molekul yang namanya ikatan hidrogen. Di sini juga gitu, kalau saya punya NH3 lagi. Nah, H dengan N yang antar molekul ini mengalami ikatan hidrogen. Kalau dalam senyawa 1 dan 3 kan tidak ada F atau O atau N. Jadi nggak mungkin ada ikatan hidrogen. Nomor 16. Nah, senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet atau duplet. Be kita tahu golongan 2A, dia mengikat 2 atom hidrogen. Hidrogennya sih duplet, tapi Be-nya hanya punya 4 elektron di sekitar atom pusat. Jadi dia kurang dari duplet. Nah, kalau POCl3, P-nya golongan 5A, O-nya golongan 6A,
Cl-nya golongan 7A. Kalau Cl ini pasti berikatan kovalen biasa aja dengan P. Karena kan kurangnya 1 elektron. Sekarang P-nya udah oktet, O yang di bawah kurang sepasang elektron, jadi bisa dikoordinasikan ke bawah. Kalau kita hitung elektron di semua atom di sini tetap oktet, tetap 8. Jadi ini memenuhi oktet. Oke, kalau B, F4, boron trifluorida, atom pusatnya boron, atom terikatnya fluor. Kita gambar. Gini. Nah, elektron di sekitar F sih 8 ya, F-nya oktet. Tapi boronnya cuma punya 6 elektron di sekitarnya, jadi dia tidak mencapai oktet. Next, karbon disulfida, karbon golongan 4A, sulfur golongan 6A, sulfurnya kurang 2 elektron supaya jadi oktet, karbonnya kurang 4 elektron. Jadi karbon nanti membentuk 2 ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini elektron di sekitar sulfur dan karbon semuanya 8, jadi memenuhi oktet. Yang tidak memenuhi oktet atau duplet berarti nomor 1 dan 3. Oke, nomor 17. Nah, ini kita punya senyawa XeOF2, XeF2 dan seterusnya, kita lihat mana bentuk yang benarnya ya. Nah, kalau XeOF2 ini kan berarti Xe sudah oktet. Kita gambarkan dulu aja struktur Lewisnya. Dia mengikat oksigen, oksigennya udah oktet. Ini kayaknya berpotensi membentuk ikatan kovalen koordinasi nih. Kalau sama F nggak mungkin karena F-nya cuma kurang 1 elektron supaya jadi oktet. Nah, ini kalau udah berikatan jadinya kita punya 1 atom pusat, 3 atom terikat, dan 2 pasangan elektron bebas. Jadi tipenya AX3E2. Tipe AX3E2 itu bentuknya adalah bentuk huruf T. Jadi ini benar. Nah, kalau yang nomor 2 kenapa salah? Kita lihat XeF2 Xe, elektron valensinya kan 8. Dia mengikat 2 buah atom F. Di sini nggak bisa terjadi ikatan kovalen koordinasi ya. Karena fluornya cuma kurang 1 elektron aja supaya jadi oktet. Nah, jadi di situ akan terbentuk 2 ikatan kovalen tunggal. Tipe geometri molekulnya jadi AX2E3. 1 atom pusat, 2 atom terikat, 3 buah pasangan elektron bebas atau 3 pasang elektron bebas. Nah, bentuknya ini harusnya linear. Jadi yang tepat harusnya bentuknya begini, Xe, udah gitu ada F. Nah, PeB-nya ada 3 gitu. Yang C, XeF4. Xe-nya sekali lagi dia golongan 8A. Kalau berikatan dengan fluor nggak mungkin berikatan kovalen koordinasi. Karena kan fluornya hanya kurang 1 elektron. Kecuali fluornya butuh 2 elektron, bisa nih berikatan kovalen koordinasi. Jadi di sini akan terbentuk senyawa yang lebih dari oktet. Geometri molekulnya tipenya AX4, 1 atom pusat, 4 atom terikat, dan 2 PeB nih. Nah, tipe AX4E2 itu harusnya tipe bentuk segi 4 datar. Jadi harusnya bentuknya gini yang tepat. Bukan tetrahedral seperti yang digambarkan di situ. Nah, yang betul bentuknya segi 4 datar. Oke, yang D XeO3. Nah, kalau ini sih berpotensi ya terbentuk ikatan kovalen koordinasi karena atom pusatnya udah oktet. Atom terikatnya, oksigennya itu memang kurang sepasang elektron. Jadi di sini akan terbentuk 3 ikatan kovalen koordinasi. Tipe geometri molekulnya berarti 1 atom pusat, 3 atom terikat, dan sepasang elektron dari atom pusat yang nggak pakai atau PeB-nya 1. Tipenya AX3E. Nah, geometri molekulnya ini harusnya trigonal planar. Trigonal piramida. Nah, jadi bentuknya harusnya gini. Bukan segitiga datar seperti yang tergambar di situ. Jadi salah. Nah, kalau XeO2 ini pasti Xe-nya membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan O. Nah, elektron yang tidak terpakai dari Xe-nya pasti masih ada sisa, saya salah. 2 pasang harusnya ya.
Nah, tipe geometri molekulnya harusnya AX2 E2. Bentuknya harusnya seperti huruf V. Jadi yang benar harusnya gini nih, XE, udah gitu ada O dan ada O. PB-nya ada 2. Nah, jadi yang paling tepat sih yang A tadi ya, kita udah ketemu di awal. Oke. Kita lihat nih sekarang tentang teori hibridisasi. Ini hibridisasinya tipe sp3 nih kelihatan. 1 orbital S, 3 orbital P. Nah, sekarang kita lihat nih, ini senyawanya ada CO2, CH4, dan CS2. Atom pusatnya sama-sama C. C ini nomor atomnya 6, nah elektron terluarnya ada di subkulit 2S dan 2P. Gini, saya gambar dulu 3 kali deh. Ini nanti untuk CO2, CH4, dan CS2. Nah, kalau terbentuk CO2 ini kan ikatannya ada 2 ikatan kovalen rangkap 2 ya. Atau setiap karbon itu harus memasangkan 4 elektronnya dengan elektron-elektron dari oksigen. Jadi nanti berhibridisasi dulu nih. Subkulit 2S dan 2P-nya. Jadi elektron dari subkulit 2S bisa pindah. Nah, di situ terikat 2 buah atom O. O ini golongan 6A. Elektron valensinya ada 6. Nah, yang masih single ada 2. Karena ada 2 atom O, jadi nanti di sini akan ada 4 elektron yang masuk. Nah, karena ada dari 2 atom O ya. Jadi tipe hibridisasinya sp3. Nah, kalau CH4 gimana? CH4 itu atom pusatnya C, atom terikatnya H. Ikatannya ada 4 ikatan kovalen tunggal seperti itu. Berarti elektron dari karbon yang tadinya seperti itu harus pindah dulu setelah subkulit 2S dan 2P-nya berhibridisasi. Nah, hidrogen ini elektron valensinya hanya 1. Hidrogennya ada 4 buah, nanti menempati subkulit-subkulit yang ada di situ. Jadi tipenya tetap sp3. Nah, kalau CS2 gimana? C, elektron valensinya kan ada 4. Nanti dia akan mengikat sulfur 2 buah. Sulfurnya kurang 2 elektron supaya oktet. Karbonnya juga. Nah, intinya akan ada 4 pasang elektron di situ. 4 pasangan elektron yang dipakai bersama-sama. Nah, ini mungkin terbentuk kalau gini. Elektron dari karbonnya pindah dulu setelah subkulit 2S dan 2P-nya berhibridisasi. Nah, nanti elektron dari sulfurnya kan ada 2. Satu sulfur, elektron yang dipakai berpasangannya ada 2. Ini dari sulfur yang pertama, ini dari sulfur yang kedua. Jadi tipenya tetap sp3. Jadi ketiga senyawa yang ada di situ tipe hibridisasinya memang sp3. 19. Kita ditanya mana senyawa yang tidak memenuhi oktet dan tipe hibridisasinya sp2. Kita lihat dulu satu-satu. BeH2 dulu. Be ini golongan 2A. Elektron terluarnya ada di subkulit 2S seperti ini. Konfigurasinya 1s2, 2s2. Subkulit 2P-nya tidak terisi, masih kosong. Nah, Be akan mengikat 2 buah atom H. Atom hidrogen elektron valensinya 1. Nah, nanti kalau mau berikatan membentuk BeH2, biasanya gini nih. Be-nya harus punya 2 single elektron dulu. Nanti 2 single elektronnya berikatan dengan masing-masing elektron dari hidrogen. Jadi, nih elektron dari Be-nya harus pindah dulu setelah subkulit 2S dan 2P-nya berhibridisasi. Nanti elektron dari hidrogen masing-masing ada 1 masuk di situ. Jadi tipe hibridisasinya BeH2 itu adalah sp saja. Nah, kalau BCl3 gimana? B, boron itu golongan 3A, elektron valensinya 3. Kalau kita gambarkan dulu, elektron valensinya itu ada di subkulit 2S dan 2P. Keadaannya begitu. Kalau boron mau mengikat 3 buah atom hidrogen, berarti boron harus menyediakan 3 single elektron supaya bisa dipasangkan dengan elektron-elektron dari hidrogen. Nah, itu bisa terjadi kalau subkulit 2S dan 2P-nya berhibridisasi dulu, jadi tingkat energi yang sama, terus elektronnya pindah 1, baru elektron dari atom-atom hidrogennya terikat ke situ. Jadi tipe hibridisasinya sp2. Jadi jawabannya yang B.
Nomor 20 kita ditanya mana yang merupakan interaksi dipol-dipol. Nah, interaksi dipol-dipol ini adalah interaksi antar dua molekul. Di sini memang ada dua molekul ya. Ada dua NH3 di situ. Nah, tapi interaksinya itu interaksi yang bukan ikatan hidrogen. Kalau nomor 1 ini ikatan hidrogen karena terjadi antara hidrogen dan atom berkeelektronegativan tinggi antar molekul. Jadi nomor 1 ini ikatan hidrogen. Kalau nomor 2, nah ini boleh kita sebut ikatan dipol-dipol. Itu kan terjadi antara ceritanya molekul NH3 yang di kiri dan di kanan. Jadi jawabannya memang nomor 2. Nah, kalau nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu adalah ikatan kovalen aja. Ikatan kovalen, ikatan yang terjadi intramolekul di dalam molekul NH3 yang sebelah kanan. Terjadi antara unsur-unsur non-logam, nitrogen dan hidrogen. Jadi kita sebutnya ikatan kovalen aja. Oke. Cukup sampai sini dulu.